Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini Ustazah akan menjelaskan tema 2, benda di sekitarku. Untuk subtema 2, wujud benda di pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak, penuh harapan Ustazah, anak-anak bisa menyimak video ini sampai selesai dan mudah-mudahan apa yang Ustazah jelaskan bisa dipahami dengan baik. Baiklah, jangan lupa untuk berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, nah, silakan kalian baca di buku paket kalian. Nah, kalian pernah mendengar kata musyawarah? Nah, musyawarah adalah suatu kegiatan dalam musyawarah itu kegiatannya adalah berdiskusi untuk membahas beberapa hal seperti itu. Nah, kalian pasti hafal kan Pancasila keempat? Nah, Pancasila keempat itu menjelaskan atau menerangkan nilai-nilai tentang musyawarah. Nah, dari teks tersebut kita bisa memperoleh informasi siswa kelas 3 melakukan musyawarah untuk menentukan lokasi yang akan dibersihkan dan pembagian tugasnya. Hasil musyawarah lokasi dibagi menjadi 5 kelompok atau 5 tempat. Dalam suatu kelompok terdiri dari 6 orang. Nah, jadi untuk membersihkan sekolah, anak-anak kelas 3 melaksanakan musyawarah. Dari musyawarah itu mereka menentukan tempat-tempat di mana saja yang harus dibersihkan dan siapa-siapa saja yang membersihkan dalam kelompok itu. Nah, jadi memang perlu musyawarah itu dilakukan agar hasilnya dapat diterima oleh banyak orang. Ayo bayangkan jika tidak dibagi dengan cara musyawarah. Pasti ada yang berebut untuk membersihkan tempat yang lebih kecil atau berebut untuk melakukan hanya satu pekerjaan saja. Nah, itulah untungnya musyawarah. Semuanya akan merasa adil atau semuanya akan merasa didengarkan. Nah, anak-anak, ini adalah simbol sila keempat, yaitu kepala banteng. Sikap yang sesuai dengan sila keempat apa saja? Yang pertama, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat atau kehendak diri kepada orang lain. Yang ketiga, keputusan bersama harus diutamakan. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, mengambil keputusan bersama dengan mufakat. Dan yang keenam, melaksanakan hasil musyawarah dengan iktikat yang baik. Nah, ini adalah sikap yang menunjukkan sila keempat. Nah, mari saling menghargai pendapat orang lain dan bersikap santun. Karena dalam surah Asy-Syu'ara ayat 38, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, anak-anak, ayat ini ternyata musyawarah itu Allah anjurkan ya di dalam Al-Quran. Nah, luar biasa ya, subhanallah. Baik anak-anak, nah pada subtema ini kita akan belajar tentang wujud benda. Nah, pasti kalian masih ingat ya, waktu kelas 2 kalian pernah belajar tentang wujud benda. Nah, wujud benda itu terdiri dari 3. Apa saja? Wujud padat, cair, dan gas. Padat itu contohnya buku, lemari, baju, dan banyak lagi yang lainnya. Cair, benda cair itu seperti air Milo, air susu, minyak, kecap, dan lain-lain yang berbentuk cair. Dan benda gas seperti angin, gas dalam tabung LPG, atau uap yang dikeluarkan oleh cere yang
sedang mendidih. Itu adalah gas juga ya anak-anak. Nah anak-anak, benda padat itu contohnya pensil, mangkok, gelas, seperti yang di gambar ini. Nah contohnya pensil. Pensil adalah benda padat. Nah bentuk pensil tidak berubah walaupun dipindah dari lantai. Dimasukkan ke mangkuk, bentuknya tetap sama. Dimasukkan ke gelas, bentuknya juga tetap sama. Nah, benda cair, contohnya air. Nah, lihat nih, air memenuhi atau mengikuti bentuk wadah yang menampungnya. Contohnya dalam gelas. Air itu akan berbentuk gelas. Jika air dimasukkan dalam mangkuk, maka bentuknya akan mengikuti mangkuk, dan ketika air dimasukkan ke dalam botol maka dia akan mengikuti bentuk botol. Nah, lihatlah animasi ini saat air dicurahkan ke dalam cangkir. Nah, air itu akan mengikuti bentuk cangkirnya. Benda gas. Nah, lihatlah gambar ini, ada anak yang meniup balon. Yang pertama, bentuk balonnya itu lurus panjang. Yang kedua, bentuk balonnya bulat dan terdiri dari 2 bulatan ya. Nah, yang ketiga itu bentuk balonnya bulat seperti biasa. Dan gambar anak yang sedang memompa udara ke dalam ban sepeda. Nah, udara di dalam balon adalah contoh benda gas. Gas atau angin yang ditiupkan ke dalam balon memenuhi ruang balon dan menyesuaikan bentuk ruang. Misalnya angin yang dipompa memenuhi ban sepeda yang berbentuk roda. Jadi gas itu memenuhi ruang ya, dan dia akan mengikuti wujud dari benda tersebut. Nah, anak-anak, sifat benda. Sifat benda padat, nah bentuknya tidak berubah. Maksudnya seperti ini anak-anak ya. Jika kalian memegang baju, nah baju adalah benda padat. Nah, baju itu ketika dimasukkan ke dalam lemari, ketika dilipat, bentuknya tidak berubah, dia tetap menjadi sebuah baju. Walaupun ada yang dilipat, ada yang tidak dilipat. Kemudian dapat dipegang, pensil, mainan kalian, atau piring. Nah, itu adalah benda yang dapat dipegang dan mempunyai berat. Kemudian sifat benda cair. Nah, bentuknya menyesuaikan wadah, tidak bisa dipegang. Jadi benda cair itu tidak bisa dipegang, ini maksudnya tidak bisa kita genggam ya anak-anak ya. Tapi dia bisa kita sentuh. Misalnya kalian memasukkan tangan ke dalam ember atau ke dalam bak air, itu bisa. Tetapi ketika kalian mengambilnya, meraup air itu, maka kalian tidak bisa memegangnya karena air itu akan jatuh dan tumpah. Kemudian air juga mempunyai berat. Sifat benda gas. Benda yang gas memiliki sifat memenuhi ruang wadah. Jadi contohnya bola atau balon tadi, maka gas itu memenuhi isi seluruh ruang di dalam balon itu. Gas tidak bisa dipegang dan tidak terlihat. Memang ada beberapa gas itu bisa kita lihat seperti awan, asap motor, asap pabrik, itu bisa kita lihat tapi tidak bisa kita pegang. Kemudian gas juga mempunyai berat, walaupun beratnya itu sangat ringan. Anak-anak, nah kita juga akan belajar hubungan satuan panjang baku. Nah, kalian sebelumnya di video sebelumnya di subtema 1 sudah mengetahui apa saja alat ukur tidak baku dan sudah mengetahui alat ukur baku. Ada penggaris, ada roll kecil, ada pita meteran, ada roll besar. Itu adalah contoh alat ukur. Anak-anak, hubungan satuan panjang baku. Jadi dalam satuan panjang baku itu ada beberapa macam ukuran. Nah, jadi ukuran itu diberi tingkatan dan dibentuk seperti tangga.
seperti ini: km, hm, da, dam, m, dm, cm, dan mm. Nah, apa saja singkatannya? Apa saja kepanjangan dari singkatan tadi? Maka km itu adalah kilometer, hm hektameter, dam dekameter, m meter, dm desimeter, cm sentimeter, dan mm itu milimeter. Nah, ini ya anak-anak, jadi yang paling besar atau yang paling tinggi itu adalah km, sedangkan yang paling rendah itu adalah milimeter. Kalian juga harus menghafal urutan satuan panjang baku ini dari atas sampai bawah ya. Nah, anak-anak, konversi satuan baku panjang. Jadi, ketika kita akan mengubah satuan baku dari km ke mm atau dari mm ke km, maka kalian harus mengingat rumus. Nah, konversi itu artinya perubahan ya anak-anak. Nah, cara mengkonversi satuan panjang dapat dengan cara mengkali dan membagi. Nah, jika naik atau misalnya dari desimeter ini diubah ke meter. Karena ini adalah naik, maka kalian harus membagi dengan angka 10. Tetapi sebaliknya, jika dari kilometer ke meter misalnya, ini kan turun, maka kalian harus mengkali dengan angka 10. Nah, konversi satuan panjang baku kita lihat. Nah, ini adalah angka yang harus kalian ingat. 1 meter itu sama dengan 100 cm, sama dengan 1000 mm. Dan ada juga 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Coba kita lihat soal-soal ini. Yang pertama, 5 meter sama dengan berapa sentimeter? Maka caranya adalah 5 dikali 100. 100 dapat dari mana? Ingat, 100 itu adalah meter ke sentimeter, turunnya 2 kali. 2 kali berarti 100. Maka 500 cm. Kemudian 2 cm sama dengan milimeter. Nah, kalian bisa lihat 2 kali 1000. Mengapa 1000? Maka kalian lihat di sini. Nah, maaf ya anak-anak, untuk soal yang kedua ini ada kesalahan teknis. Ustazah lanjutkan ke soal selanjutnya ya. 9 meter 50 cm sama dengan berapa cm? Kalian ingat, 9 dikalikan 100 sama dengan 100 cm. Ditambah lagi dengan 50 cm, maka hasilnya adalah 950 cm. Nah, ini yang keenam, 6 km berapa meter? Nah, ini dilihat di sini, 6 km 1 km sama dengan 1000. Jadi 6 dikali 1000 sama dengan 6000 meter. Dan selanjutnya 15 km 50 meter sama dengan berapa meter? 15 dikalikan 1000 sama dengan 15.000, ditambah 50 meter sama dengan 15.050 meter. Oke, sekian ya anak-anak penjelasannya. Nah, kalian bisa latihan di rumah mengerjakan soal-soal yang ada agar kalian bisa mengerti cara mengkonversi atau cara mengubah satuan panjang baku. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita sudah di penghujung video ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap benda memiliki sifat masing-masing. Ada benda yang bisa dilihat, dirasakan, dan dapat dipegang. Ada benda yang tidak dapat dipegang, bisa dirasakan, dan bisa dilihat. Ada pula yang bisa dirasakan, tidak bisa dipegang, dan tidak bisa dilihat. Nah, itulah masing-masing sifat benda. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam sifat benda.
Nah ya, jadi Allah menciptakan berbagai macam sifat benda agar bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kalian harus bersyukur, walaupun memang benda-benda secara umum ada beberapa itu memang diciptakan oleh manusia. Contohnya buku itu yang menciptakannya adalah manusia. Tetapi kalian perlu ingat bahwa bahan dasar buku adalah pohon. Nah, pohon itu diciptakan oleh Allah ya. Nah, contoh yang lain apa ya? Misalnya uang logam. Uang logam itu bentuknya adalah logam, maksudnya bentuknya sudah membentuk logam. Nah, itu dibuat oleh manusia, tetapi bahan dasarnya itu adalah logam-logam yang ada di perut bumi atau yang ada di bumi. Nah, itu diciptakan oleh Allah. Nah, anak-anak, ketika Allah sudah menciptakan berbagai macam benda, kemudian manusia dengan kreatifnya menciptakan kembali sehingga bisa digunakan, maka mari kita memanfaatkan benda tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, karena itu adalah bentuk rasa syukur kita. Baiklah, sekian penjelasan video ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Jangan lupa untuk selalu belajar, rajin membaca di rumah. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin.